Semua sudah apa? Oke, coba, baik. Kalau Ustaz bacakan mungkin sudah pada ingat ya. Coba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang sudah hafal? Coba. Nah, coba Musa. Yang lain mengikuti, coba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi, dipimpin Musa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biar ganjil ya, satu kali lagi ya. Sekali lagi, Musa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya. Ini doa harus dihafal oleh semua santri ya, terutama santri Ibnu Jauzi ya. Nanti ditanya sama ustadznya masing-masing nanti di pondok ya. Diingat-ingat doanya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Baik, kita mulai, semuanya bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul Fadilah Al-Profesor Al-Musa'id Dr. Kiai Al-Hajj Ahmad Alim, Sahibul Fadilah Raisul Ma'had Ustaz Mursyidi Al-Majistir, Sahibul Fadilah, Ashabul Fadilah, Al-Waliduna wal-Walidat min kibari tullabi Al-Ma'had Al-Jauzi Tahfidz Al-Quran, Ashabul Fadilah, Sada Al-Mudarrisun wal-Mudarrisat min Ma'had Al-Jauzi li Tahfidz Al-Quran. Wa ya ayyuhal muslimin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, marhaban fi barnamijina fi barnamij hadha al-muhadara al-'amma al-Ma'had al-Jauzi li Tahfidz al-Quran bi Ma'had al-Jauzi li Tahfidz al-Quran Ramadan. Wal yawm yawm al-arbi'a al-muwafaq bi 24 min Rabi' al-Thani sanata 1445 al-muwafaq بالتاريخ 8 من نوفمبر سنة 2023 ميلادية. فأيها السادة الحضور، إذانا بافتتاح برنامجنا هذا تعالوا نقرأ بسورة الفاتحة جماعة. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillah
الكريم أن ينفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ويزيدنا علما وتقى وصلاحا يا رب العالمين. فننطلق إلى البرنامج الثاني وهي المحاضرة العامة التي سيلقيها شيخنا صاحب الفضيلة البروفيسور المساعد الدكتور كي الحاج أحمد أليم LCMA. فليتكرم فضيلته مشكورا. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para dewan asatid Pondok Pesantren Ibnu Jauzi, baik yang di pusat maupun yang di cabang. Demikian juga kepada yang terhormat para wali santri yang hadir secara offline maupun secara online, dan juga anak-anakku semua, para santri-santri, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan ilmu, jalan sabilillah, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba yang senantiasa mengabdikan hidupnya untuk Allah dan untuk dakwah, serta mensyiarkan Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, untuk pengajian pekanan yang diadakan secara gabungan ya, antara Dewan Asatid, Dewan Guru, para santri dan wali santri, tujuannya adalah untuk ta'liful qulub, untuk saling mendekatkan hati, untuk saling merangkai hati-hati yang ada di dalam perjalanan ilmu itu supaya lunak, supaya menyatu dalam satu visi misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi misi pondok pesantren, supaya tujuan pendidikan anak-anak kita di pesantren itu tercapai, menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang beradab, anak-anak yang cinta Quran ya, dan menjadikan Quran sebagai jalan hidup, manhajul hayah. Karena hanya dengan inilah derajat anak-anak kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Wallahu bima ta'maluna khabir ya. Karena hanya dengan jalan iman dan jalan ilmu derajat manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, tujuannya adalah supaya menambah ilmu, selain silaturahim dan juga selain ta'liful qulub
ya adalah juga ta'liful ilm, ya, supaya menambah ilmu. Kebutuhan kita terhadap ilmu itu seperti kebutuhan kita terhadap oksigen yang tiap hari kita hirup. Tanpa oksigen tentu seseorang akan mati, ya kan? Demikian juga tanpa ilmu seseorang akan mati imannya, mati akhlaknya, mati wawasannya, ya. Sehingga yang membedakan antara manusia dan hewan itu adalah ilmu, ya. Hanyalah ilmu. Allah mengangkat derajat manusia di atas derajat malaikat itu sebab juga ilmu, sehingga malaikat diperintahkan untuk hormat kepada Adam karena ilmu, ya. Jadi karena ilmu. Nah, dengan ilmu inilah tiap hari kita harus menambah, ya. Seiring dengan tambahnya usia, ya, seiring dengan tambahnya banyak masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan, seiring itu pula kita harus menambah apa? Menambah ilmu, menambah ilmu. Nah, disinilah pesantren memberikan fasilitas untuk semuanya, ya, melalui pimpinan supaya ngaji bareng, ya, ngaji berjamaah. Ngaji bareng ini tujuannya ya memang sama-sama tawasau bil haq, ya, sama-sama saling memberikan nasihat terhadap kebaikan-kebaikan. Karena ciri utama orang yang ditunjukkan jalan baik, ya, hidupnya dibimbing oleh Allah, diarahkan ke jalan yang benar, itu ciri utamanya, indikatornya itu adalah disenangkan dalam hatinya untuk duduk di majelis ilmu, untuk sering dan mengupgrade ilmu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa yang dikehendaki baik, maka dia dipahamkan ilmu. Jadi tafaqquh fiddin, ya. Nah, tafaqquh fiddin inilah yang nanti akan menjadi pilar peradaban suatu bangsa, pilar peradaban suatu keluarga, ya, pilar peradaban suatu masyarakat. Apapun kalau tidak dilandasi pada ilmu, maka segala sesuatu itu akan hancur ataupun akan rusak, ya. Makanya cara Allah untuk menunjukkan hambanya itu digerakkan hatinya untuk belajar apa? Belajar ilmu, ya, belajar ilmu. Nah, di awal majelis ini Ustadz mewasiatkan supaya ketika kita menempuh jalan ilmu harus pertama kali menata an-niyah war-rahmah, ya. An-niyah war-rahmah, niat dan kasih sayang, ya. Itu yang pertama kali harus dipegang dan diwasiatkan. Makanya di dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari tidak panjang lebar membuat pengantar atau muqaddimah. Beliau hanya menyebutkan, ya, tentang pentingnya niat, yaitu innamal a'malu binniyat, ya. Maka hadis innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya, sesungguhnya hanyalah amal itu tergantung niat. Maka setiap majelis itu harus dibuka dengan niat ini, hadis ini, ya, innamal a'malu binniyat, ya, supaya mengingatkan jalan kita itu harus diiringi dengan niat yang ikhlas, ya. Sejauh apapun jalan yang kita tempuh atau sependek apapun jalan yang kita tempuh, kalau nggak ada ikhlas itu sia-sia alias tidak ada apa? Manfaatnya. Makanya kalian, ya, anak-anakku semua, para santri, itu harus ditata niat mencari ilmu. Niat mencari apa?
ilmu. Nah, niat mencari ilmu itu niatnya untuk siapa? Untuk Allah. Niatnya untuk apa? Untuk Allah. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya nyari pahalanya Allah gitu. Sehingga kalau kita niatnya karena Allah, ya, maka hati kita akan jadi tenang gitu. Hati kita jadi sabar. Kita itu nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, kalau kita sudah bertekad dan berniat tadi karena Allah, ya sudah. Akhirnya betah di pesantren, akhirnya senang juga mencari ilmu, dan akhirnya orang tua juga lega, ya, melepas anaknya untuk mencari ilmu, dan juga ridho, ya, dengan keadaan-keadaan apapun, ya, dalam proses pendidikan ilmunya, karena niatnya karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah niat ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niatkan dalam mencari ilmu ketika kita tafaqquh fiddin, mondok, ngaji, itu niatnya adalah setelah kita mencari ridho Allah, maka niatkan untuk, ya, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Jadi niatkan untuk menghilangkan apa? Kebodohan, ya. Jadi supaya apa? Supaya kita yang asalnya tidak tahu menjadi apa? Tahu. Yang asalnya kita ini tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Asalnya tidak hafal bisa menghafal. Nah, itulah pendidikan, ya. Ada perubahan. Perubahan yang asalnya jahil menjadi alim, ya. Yang asalnya mungkar menjadi ma'ruf, ya. Yang asalnya malas menjadi semangat, disiplin. Makanya pendidikan itu dalam proses ilmu itu disebut at-tansyiah. Ada proses pertumbuhan, ya, perkembangan, perubahan. Makanya kalian semua, ya, kalau pas mondok, ya, kok malas-malasan, ya kan, itu berarti belum niat, ya, belum punya tekad. Makanya harus dibangun tekadnya tadi. Niatkan untuk Allah, niatkan di dalam diri kita itu untuk menghilangkan apa tadi? Kebodohan diri, ketidaktahuan diri. Karena dosa yang paling besar itu adalah dosa kebodohan. Nah, kenapa dulu masyarakat sebelum Nabi diutus disebut masyarakat jahiliyah? Karena kebodohan, ya. Mereka akhirnya nyembah patung, berhala, itu karena kebodohan, sehingga disebut masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh karena jauh dari kebenaran, jauh dari ilmu, ya. Demikian juga wahyu yang pertama turun itu adalah tentang apa? Menghilangkan kebodohan. Menghilangkan apa? Kebodohan. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan, disuruh baca. Jadi wahyu yang pertama turun nggak langsung kamu sholat, aqimis sholah, tidak, ya. Atau langsung tunaikan zakat, tidak. Atau langsung disuruh naik haji sana, tidak juga. Tapi disuruh apa tadi? Iqra, membaca. Membaca itu adalah ilmu, ya. Jadi ilmu itulah yang merubah mindset, ya, merubah cara berpikir. Orang itu kan digerakkan hidupnya oleh alam pikirannya, ya kan. Ada orang jadi miskin, itu salah satu sebabnya adalah karena alam pikirannya miskin. Dia digerakkan oleh paradigma cara berpikirnya, gaya hidupnya gaya orang miskin, ya, jadi miskin beneran. Demikian juga kalau orang itu digerakkan oleh alam pikirannya semangat, ya, ya, punya cita-cita, ya, dia digerakkan, niatnya itu menggerakkan, ya, niatnya itu menggerakkan. Makanya dulu, ya, Imam Bukhari sampai bisa meriwayatkan hadis-hadis Sahih Bukhari itu kan sebab niat, ya.
sebab niat dan juga cita-cita. Ya. Pernah Imam Bukhari duduk di majelis gurunya, kemudian mendengar dari nasihat gurunya bahwa ke depan ada orang yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam sebuah kitab, ya. Maka itu kemudian menjadi terbesit dalam hati Imam Bukhari, ya, untuk semangat dan punya cita-cita ingin mengumpulkan hadis-hadis sahih. Akhirnya terlaksana niat itu. Jadilah Sahih Bukhari dibukukan. Jadilah Imam Bukhari semangat mencari ilmu, menggerakkan ilmu dimanapun berada. Dan semangat mencari ilmu itu nggak boleh pudar, ya. Sampai ketika Imam Bukhari sudah tua, ya, sudah sepuh, dan beliau itu ibaratnya sudah uzur, ya. Udah sepuh, udah uzur, ya. Biasanya kalau orang udah sepuh, udah badannya sudah tua, udah tulang-tulangnya udah mulai rapuh gitu, ya, jalannya sudah mulai berat, itu biasanya hanya kepengen duduk di rumah saja. Padahal kebiasaan Imam Bukhari itu adalah safar, berkeliling, piknik mencari ilmu itu, dari satu tempat ke tempat yang lain, satu negara ke negara yang lain. Nah, di akhir usianya itu Imam Bukhari masih juga semangatnya tidak pudar, kepengen mencari ilmu, safar mencari ilmu, mondok sana mondok sini gitu, ya. Padahal usianya sudah sangat tua. Maka beliau ditanya di akhir hayatnya, ya, di akhir hayatnya Imam Bukhari ditanya oleh muridnya, "Madza tashtahi?" Wahai Tuan Guru, apa yang engkau inginkan di akhir hayat ini? Kata Imam Bukhari, "Lau kana syaikhi hayyan," kalau seandainya guruku masih hidup, yaitu Imam Ali Al-Madini yang ada di Irak waktu itu, kalau seandainya guruku masih hidup, ya, saya akan datangi lagi, saya akan mondok lagi, saya akan belajar lagi. Itu artinya apa, ya, ikhwah? Semangat apa? Mencari apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu yang penting semangatnya gitu. Bukan masalah kalian cerdas atau tidak cerdas. Bukan masalah kalian anaknya orang pinter atau anaknya orang biasa. Yang penting semangat aja gitu. Tidak penting kalian orang timur atau orang barat, orang tengah, nggak penting itu. Nggak penting juga kalian orang kampung, orang desa, orang kota, nggak penting. Yang penting itu niat. Yang membedakan adalah apa? Niat, ya. Inna akramakum indallahi apa? Atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang penting apa? Takwanya, ya. Niatnya tadi itu, ya. Jadi dijaga niatnya. Nah, dengan niat itu orang jadi sabar gitu, jadi bertahan. Dulu diceritakan Imam Ibnul Jauzi, ya, Ustadz memberi nama pesantren namanya dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu ulama yang sangat luar biasa semangatnya dalam mencari ilmu. Bahkan di awal-awal beliau mesantren, kalau bahasa kita ya sekarang, mondok, itu Ibnu Jauzi saking semangatnya belajar, itu kalau bekal mondoknya dulu adalah roti kering, ya, roti kering. Zaman dulu mah nggak ada pesantren dimasakin, nggak ada, jadi usaha sendiri, ya, supaya mandiri. Jadi Ibnu Jauzi itu kalau pas selesai ngaji, selesai belajar, kepengen makan, ya, kepengen sarapan atau kepengen makan siang, itu beliau mencari sungai, ya. Jadi mencari sungai. Kenapa? Karena roti yang dijadikan bekal oleh Imam Ibnu Jauzi itu bukan roti kayak sari roti gitu, tidak. Bukan roti-roti yang kalian makan empuk enak gitu, tinggal dicokot, ya, tinggal digigit.
Ini roti itu nggak bisa dimakan kecuali dilunakkan dengan air. Saking kerasnya itu. Dan melunakkannya biasa, kalau air biasa begini kan kurang nendang ya. Jadi akhirnya di pinggir sungai di apa? Rotinya dicelupin dulu gitu ya. Baru lunak, baru dimakan gitu. Kira-kira kalian doyan nggak? Santri Ibnu Jauzi doyan nggak gitu? Nggak doyan kan? Nah kalian makanannya enak di sini 3 kali sehari kan, udah dimasakin bibi, betul. Kadang kalau nggak habis dibuang-buang, kebanyakan ya. Jadi zaman dulu itu perjuangan bagaimana orang mencari ilmu itu, bekalnya tidak seperti bekal zaman sekarang ya, dengan fasilitas yang serba ada ya. Jadi makanya mentalitas santri-santri zaman dahulu itu lebih tahan banting ya, lebih mandiri. Kenapa? Karena memang dalam proses belajar ilmu itu tidak sekedar ngaji, tapi belajar kehidupan. Belajar apa? Kehidupan. Makanya di sini kalian diajari belajar kehidupan. Karena ilmu itu tidak sekedar dihafal. Ilmu tidak sekedar diapakan? Dihafalkan, tidak sekedar teori saja, tapi harus menjadi sebuah sikap. Sebuah apa? Sikap. Jadi orang berilmu ya adabnya harus baik ya, hormat sama orang tua, hormat sama guru, sayang sama teman-temannya ya. Makanya dalam mencari ilmu itu akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling apa? Tinggi dalam proses belajar apa? Ar-rahmah. Apa? Sifat apa? Rahmah. Sifat kasih sayang. Ya, makanya pesantren tidak mentoleransi sedikit pun kekerasan ya. Tidak boleh saling membuli antara teman-temannya, itu haram mutlak ya. Ya, bertengkar dengan temannya tidak boleh ya. Mengucapkan kata-kata kasar dengan temannya tidak boleh ya. Bercanda berlebih-lebihan tidak boleh ya, karena takut tersinggung temannya. Jadi di sini makanya ditanamkan sifat rahmah, penyayang. Jadi penyayang ya. Jadi sifat penyayang inilah pilar utama dalam proses mencari ilmu ya. Makanya yang kedua, para ulama itu ketika di majelis pertama itu biasanya disampaikan hadis innamal a'malu binniyat dan juga hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum atau yarhamukum man fis sama ya. Orang-orang yang saling belas kasihan ya, saling menyayangi, saling menghormati dengan temannya ya. Saling berbagi, tidak egois, tidak bermusuhan ya. Orang yang saling menyayangi itu disayang oleh Allah yang Maha Penyayang ya. Maha Penyayang, Ar-Rahman ya. Maka sayangilah ya makhluk-makhluk Allah di muka bumi, maka yang di langit itu akan menyayangi kalian. Dan ternyata itu dari sekian banyak sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mulai Nabi itu orangnya jujur, amanah, tabligh, fatonah ya. Sifat Nabi itu pemaaf, dermawan. Sifat Nabi itu disiplin, tidak pemalas ya. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam pemurah, lapang dada. Banyak itu sifat-sifat Nabi disebut dalam Al-Quran. Tetapi ya, setelah diteliti oleh ulama-ulama Rabithah Alam Islami Mekah, itu diteliti dalam sebuah buku bahwa di prosentase sifat yang paling tinggi yang dimiliki oleh Nabi adalah sifat rahmah. Sifat apa? Rahmah, penyayang. Makanya dalam Ali Imran 159 itu Allah berfirman, fabima rahmatim minallahi lintalahum.
dengan rahmat dari Allah, maka kamu menjadi penyayang, jadi lunak terhadap mereka. Jadi Nabi diajari sifat rahmah, penyayang, diwariskan sifat rahmah. Ya kalau Nabi tidak penyayang, nanti kaumnya pada kabur, pada lari, ya. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Ya, kalau seandainya engkau keras kepala, congkak, keras hati, tentu mereka akan meninggalkanmu, pergi meninggalkanmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Jadi maafkan, doakan, ya, musyawarahkan. Makanya ini harus menjadi budaya jamaah, ya, termasuk dewan guru, para wali santri dan para santri. Kita selalu menerapkan tadi ayat ini. Jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Jadi maafkan, kemudian doakan, istighfarkan ya anak-anak kita ini, dan musyawarahkan. Jadi kita tidak saling menyalahkan, kita saling memaafkan dan saling mendoakan dan saling musyawarah. Ini metode yang dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses pendidikan. Ini harus dipegang oleh orang tua, wali santri, dipegang oleh guru, ya, dipegang juga oleh santri-santri. 3 konsep tadi, ya, fa'fu anhum, ayo, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amri. Maafkan mereka, doakan dan istighfarkan mereka, bermusyawarahlah dengan mereka. Ya, itu prinsip sebenarnya, ya. Dan maafkan, istighfarkan, musyawarahkan itu sama dengan ar-rahmah tadi. Jadi sifat penyayang itu seperti itu, ya. Makanya segala sesuatu itu ya kita memang harus lapang dada, ya. Misalkan antara sesama temannya, ya kalian itu kan dari macam-macam daerah, ya, wataknya beda-beda, dari usia juga beda-beda, ya kan, dari watak juga beda-beda, ya, dari kelakuan, kepribadian ya beda-beda. Manusia itu tidak sama, tabiatnya nggak sama, ya. Terkadang satu bapak satu ibu aja, saudara kandung beda-beda karakternya, ya kan, apalagi ini beda bapak, beda ibu, beda daerah, beda usia. Nah, disinilah cara mempertemukannya, ya. Nggak mungkin orang itu sama karakternya, ya. Makanya saling memaafkan, ya. Jadi anak-anakku semua kalau pas di pesantren, ya, ada temennya yang kalian misalkan canda terus kemudian tersinggung, ya, bergaul kemudian tersinggung, caranya adalah apa tadi? Saling apa? Memaafkan. Nggak boleh balas dendam. Yang boleh balas dendam itu hanya iblis saja, kalau manusia jangan, ya. Jadi saling memaafkan, ya, saling memaafkan, ya. Jadi saling memaafkan itu, ya. Nah, sehingga kalau saling memaafkan itu kan saling bersalaman, ya kan, gitu kan, saling lapang dada, ya. Jadi pergaulannya juga enak, ya. Kenapa kadang santri nggak betah, kan, gitu kan, karena mungkin tidak saling memaafkan tadi, ya. Makanya jalinlah pertemanan itu dengan diikat dengan saling apa tadi? Memaafkan. Demikian juga antara guru dan murid, yaitu saling memaafkan, ya. Makanya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada salahnya, ya kan, gitu, ya. Ada lupanya, itu mahalul khata' wa nisyan, itu memang salah satu tabiat manusia. Maka disinilah kita harus saling memaafkan, ya, saling memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jangan kemudian menang-menangan sendiri, ya, merasa paling hebat sendiri, ya, merasa paling pintar sendiri, itu nggak boleh, itu sombong, ya. Dan yang kedua, wastaghfir lahum, dan istighfarkan, artinya didoakan, gitu. Makanya di sini yang perlu ditekankan,
itu saling mendoakan, saling memintakan ampun. Guru mendoakan murid, murid juga mendoakan guru. Orang tua mendoakan anaknya, mendoakan gurunya, ya. Jadi timbal baliknya itu diikat dengan istighfar atau doa tadi, ya. Karena bagaimanapun ya, suatu lembaga atau suatu proses di dalam pendidikan itu pasti selalu ada celah, ada masalah. Karena kita hidup di dunia pasti syarat dengan masalah, ya. Kita hidup di dunia itu tidak sama dengan di surga. Kalau surga udah nggak ada masalah. Nah, terkadang masalah sudah dituntaskan secara baik-baik, ya, dengan pendekatan yang sudah maksimal, kok nggak tuntas-tuntas, ya. Kalau kita usaha ikhtiar lewat pendekatan formal, ya, manusia dengan manusia, kadang juga tidak selesai. Maka pendekatannya adalah pendekatan langit, minta kepada Allah dengan cara doa. Supaya apa? Kalau lagi ada masalah dibukakan oleh Allah, ya. Makanya banyak berdoa. Makanya kan setiap ba'da sholat kalian diajari oleh para ustadz, ya kan, supaya saling mendoakan. Allahumma firlana wali walidina wali masyayikhina. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa orang tuaku dan dosa guru-guruku, ya. Makanya santri-santri wajib mendoakan guru-gurunya supaya ilmunya berkah, bermanfaat, ya kan. Jadi kalau kepengen ilmu berkah, doakan guru kalian, doakan orang tua kalian. Demikian juga kalau guru kepengen mendidik santrinya muda, jangan sekedar pakai ilmu psikologi belajar, pakai ilmu pendidikan saja, tapi ada pendekatan-pendekatan doa, pendekatan-pendekatan apa? Doa, didoakan, ya. Misalkan kalau ada santri yang lagi punya kasus, ya didoakan dulu, ya, dinasihati, didoakan, ya, dinasihati terus, karena namanya santri itu ya masih anak-anak, ya, butuh nasihat. Nasihat itu tidak ada bosannya. Jadi yang namanya wasiat wa tawasau bil haqqi, nasihat kebenaran itu ya juga ada tawasau bis sabri, nasihat kesabaran, ya. Jadi terus begitu, nggak ada berhentinya. Makanya Al-Quran itu perintahnya adalah wa'mur ahlaka bis shalah wastabir. Nah, Allah perintahnya wastabir, bukan wasbir. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Nah, kemudian perintahnya Allah adalah wastabir, dari kata istobaro, bukan wasbir, bukan dari kata dari sobaro, tidak. Tadi istobaro ada tambahan huruf ta. Nah, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kalau ada tambahan huruf itu berarti ada tambahan makna. Artinya apa? Kalau wasbir artinya kamu sabar, kalau wastabir ekstra sabar, begitu. Nah, orang tua juga sama begitu, ya. Ya. Orang tua juga sama. Anaknya dari pondok hari pertama rajin gitu, ya. Kok pekan depannya kok udah mulai malas-malesan sholat? Ya itu harus sabar. Harus sabar. Nah, sabarnya itu ada waktunya, tidak ada. Sabar itu tidak ada waktunya. Selama masih hidup, selama nyawa di kandung badan, yaitu sabar. Makna wastabir, sabar. Mencari ilmu juga sabar. Jadi kalau menghafal sekali dua kali tidak bisa, ya harus sabar. Wastabir tadi, prosesnya harus sabar. Dulu ada ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'iyah, ada seorang imam ulama yang bernama Imam Al-Qaffal. Imam siapa? Al-Qaffal. Dalam mazhab Syafi'iyah itu ada seorang ulama senior namanya Imam Al-Qaffal. Al-Qaffal itu artinya apa? Kuflun. Jadi kalau kalian kamar itu ada gemboknya itu,
Itu namanya kuflun. Nah, orang yang pandai membuka gembok itu namanya kofal. Namanya apa? Kofal. Tukang-tukang kunci pinggir jalan itu loh, yang suka apa namanya? Suka betulin apa? Kunci-kunci yang rusak atau kunci yang hilang itu. Itu namanya apa? Kofal, tukang kunci. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang ulama namanya tukang kunci gitu? Bukan namanya solihin atau solihun, bukan namanya Musa atau namanya Ganis misalkan, tidak. Tapi namanya siapa tadi? Kofal. Kok namanya Kofal ya? Nah, itu julukan. Karena memang Imam Al-Kofal itu hidupnya ya, usianya itu 80 tahun. Nah, usianya 40 tahun itu kerjaannya hanya benerin kunci saja, jadi tukang gembok saja, tukang kunci. Nah, ketika usianya sudah mulai tua, usia berapa tadi? 40 tahun, belum pernah ngaji, belum bisa baca Al-Quran. Makanya kalian bersyukur ini, masih kecil-kecil, usia SD sudah ngaji Quran di sini, iya kan? Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah, nikmat orang tua yang mondokkan kalian, ya. Sementara banyak teman-teman kalian di lampu merah ngamen, jadi pocong, ya, jadi boboiboy, apa itu namanya itu yang di pinggir jalan pakai kostum gitu kan? Kasihan juga, mereka nggak ada kesempatan untuk mondok, sekolah, mereka jadi pengamen, pengemis, kasihan. Nah, sementara kalian alhamdulillah ya, dibiayai orang tua, diniatkan orang tua untuk belajar, itu luar biasa ya. Ini Imam Al-Kofal ini sudah tua, usia berapa tadi? 40 tahun, belum ada kesempatan belajar kecuali hanya mainan apa tadi? Gembok sama kuncinya aja. Nggak ngerti apa-apa, baca Quran nggak bisa, bahasa Arab boro-boro apalagi ya bisa. Akhirnya dia Imam Al-Kofal ini jenuh gitu, kok hidup itu mainan kunci wae gitu kan. Jadi hidupnya hanya mainan apa? Kunci, betulin kunci saja, gembok, tukang gembok. Akhirnya dia kepingin berubah. Makanya saya bilang tadi, Ustadz bilang, belajar itu adalah berubah ke arah yang lebih baik. Jadi belajar itu bukan tidur-tiduran wae. Di sini bukan tempat tidur. Kalau tidur itu hotel. Di sini pesantren, tempat ngaji, tempat belajar supaya berubah. Kan gitu dah. Nah, Imam Al-Kofal kepengen berubah ini. Yang asalnya 40 tahun jadi apa tadi? Tukang gembok. Dia kepengen berubah. Tanya temennya, gimana cara ceritanya ya supaya saya berubah jadi orang baik lah, orang yang berilmu, gimana caranya? Kata temennya, ya kamu ngaji caranya. Kemana saya ngaji? Itu, kamu berangkat ke Baghdad. Akhirnya dia berangkat ke Baghdad, belajar ngaji, mesantren kalau bahasa sekarang. Padahal usianya udah berapa? 40 tahun. Kira-kira ada nggak pesantren yang nerima usia 40 tahun? Pernah ketemu? Di sini ada yang 40 tahun usianya? Nggak ada kan? SMP, SMA, SD kan di sini. Ini 40 tahun mau mondok, mau santren. Santri kolot, namanya santri apa? Santri kolotan ya, sudah ketuaan. Santri kolot. Nah, akhirnya diajari sama kiainya, sama syekhnya, sama ustadznya, nggak bisa-bisa. Hanya dikasih apa materi pelajaran, nggak nyampe satu baris, setengah baris itu juga nggak ada. Hanya dikasih materi hadza kitabun. Hadza apa? Kitabun. Ini adalah kitab. Ini adalah apa? Kitab. Dah, kamu hafalin itu kalimat ini. Akhirnya dia balik, ibaratnya balik ke asrama gitu. Terus dihafalin, hadza kitabun, hadza kitabun. Alhamdulillah udah hafal. Enggak lupa lagi gitu karena udah tua.
Akhirnya hadza kitabun terus nggak apal-apal juga. Sampai ba'da isya, akhirnya dia naik ke lantai 2 gitu, naik ke atap. Naik ke atap supaya nggak diganggu teman-temannya. Dia naik menyendiri gitu. Dia hanya ngobrol, hanya mengulang-ulang kalimat yang disampaikan ustadznya, hadza kitabun. Sampai ketiduran. Nah, menjelang subuh dia bangun, lupa lagi gitu, apa ya materinya tadi, lupa lagi dia. Akhirnya dia turun mau sholat subuh, diomeli sama teman-temannya, kamu itu ngapain sih hadza kitabun terus. Nah akhirnya dia terima kasih, oh iya hadza kitabun, baru ingat nih, gara-gara diomeli temannya ya. Itu imam siapa tadi? Al-Qaffal. Jadi agak bebel gitu, jadi karena santri kolotan tadi itu santri yang udah kawakan, jadi hafalannya itu agak susah. Makanya kalian kalau susah ngafal jangan putus asa, paham ya? Jangan putus asa ya, jangan kemudian nyerah gitu. Wah saya udah males, saya ngapal nggak bisa-bisa, setor hafalan keliru melulu, disuruh ulang sama ustadz terus. Nggak boleh menyerah. Ini Imam Al-Qaffal yang udah kolotan tadi, udah ketuaan belajar, awal-awal juga seperti itu. Kenapa? Karena otaknya dan hatinya itu selama ini tidak diasah untuk ilmu. Akhirnya kan karatan. Hati itu kayak pisau gitu. Pisau itu kalau nggak diasah karatan nggak? Iya karatan. Nah karatnya itu udah tebel gitu. Kalau karatnya sampai 40 tahun, tebel nggak itu kira-kira? Kan butuh proses untuk menghilangkan karatannya itu. Harus diasah terus. Nah hafalannya diasah terus. Hadza kitabun tok tadi. Lama-lama itu hati dan otak kita kalau sudah biasa menghafal itu kayak pisau, jadi tajam gitu. Besoknya dikasih materi hafalan cepet nangkapnya daripada awal mula dia mondok. Akhirnya Imam Al-Qaffal itu menjadi seorang ulama fikih terkemuka ya, menjadi ulama fikih yang terkemuka di dalam mazhab apa? Syafi'iyah. Makanya Imam Al-Qaffal itu banyak kitab yang beliau tulis dan banyak fatwa dalam mazhab Syafi'iyah. Menjadi ulama besar. Makanya di akhir hayat Imam Al-Qaffal itu disimpulkan bahwa Imam Al-Qaffal itu asya nisfa hayatihi jahilan. Jadi Imam Al-Qaffal itu disimpulkan separuh hidupnya hidup dalam keadaan kebodohan. Ya. Wa asya nisfahu aliman, dan separuh hidupnya menjadi seorang ulama. Gara-gara apa tadi? Sabar di dalam apa tadi? Belajar, kan gitu ta? Harus sabar. Jadi makanya syarat mencari ilmu itu, syarat belajar itu adalah tuluz zaman. Butuh proses waktu yang lama. Tidak seperti makan mie instan, maunya instan cepet, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus betah 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Bahkan mencari ilmu itu bahkan tidak dibatasi usia. Tidak dibatasi apa? Usia. Berarti sepanjang hayat, sepanjang hidup. Nah sepanjang hidup kalian ya belajar gitu. Jelas ya? Jadi, nah di tengah belajar selain sabar tadi itu adalah proses wastaghfir lahum ya. Jadi banyak berdoa. Banyak apa? Berdoa. Makanya doa-doa yang biasa dibaca para asatid dari hadis Nabi tadi, dan doa-doa yang biasa kalian baca sebelum belajar, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, itu doa ajaran Nabi ya. Ya Allah berilah ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikan manfaat terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi ilmu itu miliknya Allah, dan ilmu itu diajarkan gitu loh ya. Supaya apa? Supaya kalian tahu Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi yang mengajari Quran itu adalah petunjuk dari Allah. Bukan sebab karena pinter kalian, bukan. Bukan sebab karena kalian anak presiden, bukan juga. Ya. Iya kan?
Sebab petunjuk Allah itu Ikrimah ya, itu bapaknya namanya Abu Jahal. Bapaknya siapa? Abu Jahal. Dedengkot kekufuran ya, Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal yang menjadi induk kesyirikan, induk kekufuran, induk kejahatan, Abu Jahal. Tapi siapa yang ngira kalau anaknya Ikrimah itu menjadi salah seorang sahabat yang saleh, sahabat Nabi dan pejuang Islam? Itu siapa yang mengajari? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta itu hidayah Allah, karena ilmu itu milik Allah ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajari ilmu yang bermanfaat saja. Karena banyak ilmu itu di dunia ini, banyak juga yang nggak ada manfaatnya, betul nggak? Nah, kita minta yang bermanfaat aja. Yang nggak bermanfaat nggak usah dipelajari. Yang nggak bermanfaat ya nggak usah ya diketahui ya. Karena ilmu nggak ada manfaatnya itu ya akan mencelakakan siapa? Dirinya sendiri. Ada orang Bandung gitu ya, ada seorang orang Bandung, keluarga akademisi, bapaknya doktor, dan anak-anaknya tiga-tiganya kuliah di luar negeri. Bahkan bapaknya sang dosen itu menulis buku bestseller tentang bagaimana kiat kuliah di luar negeri dan dapat pekerjaan di luar negeri. Bangga dia. Tetapi akhirnya menyesal. Penyesalannya apa? Setelah 3 anaknya kuliah di luar negeri ya, karirnya moncer, kerjaannya berkelas, kerjaannya di perusahaan-perusahaan internasional. Pintar dia, pintar, duitnya banyak, iya, karirnya banyak, karirnya bagus. Tetapi karena ilmunya nggak bermanfaat ya, akhirnya tidak membuahkan adab. Suatu ketika ibunya sedang sakit, bapaknya nelpon, "Nak, kamu pulang, ibumu ini sakaratul maut, ibumu udah sakitnya berat. Bu, ya kamu pulang, tengok itu ibumu, doakan itu ibumu." Alasan karena anak durhaka ya, jadi pinter tapi durhaka sama orang tua gitu. Untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Walaupun kuliahnya luar negeri, kalau durhaka tidak ada manfaatnya. Walaupun ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat. Alasannya ini saya urusan kerjaan, saya urusan rapat, urusan. Jadi akhirnya tiga anaknya itu nggak ada yang peduli sama ibunya. Padahal ibunya dalam keadaan apa tadi? Sakratul maut. Durhaka nggak kira-kira anak kayak gitu? Durhaka. Manfaat nggak ilmunya? Nggak ada manfaatnya. Nah, kemarin juga Ustadz kedatangan ini, ada satu kasus di Bogor ini, di masalah masjid. Jadi masjid itu dulu, masjid itu udah diwakafkan sama orang tuanya, tanahnya akhirnya sahabat-sahabat Ustadz itu yang bangun, kemudian masjid sudah jadi, udah dipakai sholat ya, karena itu statusnya wakaf tanahnya. Cuman masalahnya tanah wakaf tadi itu belum disertifikatkan. Nah, kemudian ada anaknya yang lulusan dari Jerman ya, kuliahnya di Jerman, bapaknya udah meninggal. Itu anak walaupun kuliahnya di Jerman ya, ilmunya bagus nggak? Banyak nggak? Banyak lah pengetahuannya, kuliah di Jerman, tetapi adabnya nggak ada, sehingga ilmunya nggak bermanfaat. Dia pulang-pulang. Nah, kebetulan masjid dan tanahnya itu belum dipecah gitu, sertifikatnya masih jadi satu. Nah, anaknya kepengen menjual semua tanah tadi, warisan bapaknya. Termasuk ketika dijual tadi, orang yang membeli mensyaratkan, kalau ada mesinnya saya nggak mau,
Terus gimana? Masjidnya harus dirobohin supaya ini juga ikut dijual. Ya udah, oke, saya robohkan masjidnya. Betul. Akhirnya dia gugat di pengadilan, menang otomatis karena dia yang punya sertifikat. Nah, kita yang kalah. Akhirnya teman-teman ya udahlah, biarin aja lah maunya apa dia. Akhirnya masjidnya dirobohin sama anaknya ini. Dirobohin karena dijual itu tanah. Ada sesuatu yang ajaib. Ketika masjid itu ini bukan sinetron, ini kisah nyata ini. Ketika masjidnya dirobohin itu ya, itu yang namanya developernya atau pengembangnya ya, yang terjun langsung itu, ada kasus ketusuk matanya itu, kena besi itu, nggak lama mati juga. Terus yang itu mati, anaknya itu termasuk anaknya mati juga. Ini apa kualat atau gimana gitu? Masjid sudah diwakafkan, itu harta wakaf, tanah wakaf, hanya saja belum disertifikatkan. Tapi ya itu tadi, apa gunanya jauh-jauh kuliah di Jerman tapi hatinya rakus, kan gitu dah. Apa gunanya kalau ilmunya banyak tetapi tidak punya akhlak, kan gitu, nggak ada manfaatnya. Makanya kita minta kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat saja. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, dan kita minta tambahan, hanya tambahan ilmu ya, tambahan ilmu. Makanya Nabi itu yang diwariskan itu adalah ilmu. Nabi yang ketika meninggal dunia itu, semua harta Nabi itu yang tersisa hanyalah apa tadi? Baju besi, itu pun sudah clear untuk bayar utang. Nabi kan kalau ngutang itu Nabi selalu punya jaminan. Nabi nggak pernah utang tangan kosong. Dia ada jaminan. Ketika Nabi wafat, baju besi yang digadekan itu untuk bayar itu tadi, gadeannya itu ya. Nggak ada diwariskan oleh Nabi kepada umatnya. Yang diwariskan adalah apa? Ilmu. Makanya al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi para nabi. Jadi itu ya. Jadi itulah pentingnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diiringi dengan adab. Makanya di sini kalian diajari bagaimana adab itu paling penting. Bukan pinter, tidak. Al adab qoblal ilmi, adab sebelum ilmu. Kalau hanya pinter itu jadi iblis. Apakah iblis itu nggak pinter? Loh, iblis itu senior dulu di surga, pinter ya. Apakah iblis ya ahli ibadah? Loh, iblis itu ahli ibadah. Iblis itu kan ahli surga asalnya, iya kan? Diciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam, iya kan? Kenapa iblis diusir oleh Allah? Likilatil adab, sedikit adabnya. Nggak punya adab itu iblis, diperintah oleh Allah, kemudian apa? Bangkang, kan nggak punya adab itu, ya. Karena nggak punya adab akhirnya jadi sombong. Saya lebih baik kok daripada Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Nah, itu namanya ilmu tanpa adab. Bahaya itu. Ilmu kalau tanpa adab bahaya, ya. Jelas ya? Jadi kalau ilmu tanpa adab itu akan merusak. Fasadun kabirun alimun mutahaddikun. Jadi kerusakan besar bagi orang yang berilmu tapi nggak punya adab, malah pengrusak gitu. Ya. Kalau orang hutan, tahu kan orang hutan? Pernah nggak dia merusak hutan? Nggak pernah kan? Padahal dia nggak pernah ngaji, betul nggak? Nggak pernah belajar kan orang hutan itu? Nah, sementara orang yang ahli hutan, dia sarjana hutan, ya, ahli hutan, tapi kalau nggak punya adab, hutannya dibakar itu, hutannya dimakan semua itu kan, dengan kelakuannya, betul kan? Kan banyak sekarang ini, banyak orang ahli hutan tapi menghancurkan apa? Hutan, diapain? Dibakar, ditebang sembarangan sehingga banjir, ya, polusi udara. Padahal Indonesia adalah paru-paru dunia,
Kalian lihat kan, terkadang 1000 hektar, 1.000.000 hektar kebakaran, ya kan? Merusak. Kalau orang hutan kira-kira bisa nggak membakar 1 hektar? Nggak bisa. Padahal dia orang hutan. Lah ini orang ahli hutan, ketika akhlaknya rusak, hutannya juga ikut apa? Rusak akhirnya, kan gitu. Makanya itulah pentingnya tanggung jawab. Kalian belajar tanggung jawab diri gitu. Orang yang berilmu itu harus belajar punya integritas. Punya apa? Integritas. Jadi ilmunya, maksud integritas itu ilmunya itu diamalkan, harus punya adab. Ya, saya ya ngaji Quran ya harus tahu diri. Ya nggak pantas dong saya ikut apa namanya, ikut-ikutan nakal dengan teman yang lain, nggak pantas itu. Kalian sudah ngaji, kalian sudah tahu ya. Kalian sudah dipondokin, udah lama nyantri, kemudian di rumah nggak bakti sama orang tua, itu nggak pantas. Ya, dijaga adabnya, ya. Jelas ya, dijaga pergaulannya itu. Nah, kemudian wasyawirhum fil amri, dan ini selalu bermusyawarah ya, selalu bermusyawarah dalam segala urusan. Jadi selalu didiskusikan ya, selalu didiskusikan dalam segala urusan ya. Dan harus diselesaikan ya. Namanya manusia itu pasti ada masalah ya. Anak-anak kita ada masalah, guru-guru juga punya masalah, orang tua juga punya masalah. Nah, salah satu masalah itu selesai sebab apa? Musyawarah. Makanya Nabi itu kalau menghadapi satu kasus ya, itu Nabi sambil menunggu wahyu turun, sambil menunggu ayat turun, itu Nabi sambil bermusyawarah. Contoh, ketika perang Badar. Ketika perang apa? Badar yang terjadi tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Ketika pasukan Nabi cuma 300-an orang, 313 kurang lebih. Sementara musuhnya adalah 1200-an. Kan berat itu ngelawan itu ya. Zaman dulu belum ada senapan, belum ada bom ya. Ya orang perang berhadapan-hadapan, muka ketemu muka. Nah, ketika di medan perang itu Nabi bermusyawarah, kita ini base campnya di mana? Kita tempat untuk menempatkan pasukan, area yang kita tempati yang mana? Nabi musyawarah. Maka ada salah satu sahabat yang memberikan pendapat, ya Rasulullah, hendaklah kita bermukim, bertempat di daerah yang dekat sumur yang ada airnya. Kalau mata air itu kita kuasai, aman kan gitu dah. Oh, namanya perang, perangnya bukan perang kayak zaman sekarang. Perang itu kalau udah nggak ada air, ya bisa mati kelaparan lah tentara-tentaranya walaupun hebat-hebat. Maka kuasai sumber air itu. Makanya itu daerahnya ada sumur tadi itu yang kemudian dikenal sumur Badar dan dijadikan daerah Badar itu. Makanya dikenal dengan perang apa? Badar. Musyawarah. Demikian juga pada perang Khaybar, ketika Nabi melawan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, ya, itu salah satu taktik, ya, strategi yang dilakukan oleh Nabi adalah musyawarah. Nabi minta pendapat, ya. Siapa? Ada sahabat namanya Salman Al-Farisi, orang Persia, Salman. Nah, Salman itu anaknya raja sebenarnya, paham strategi perang itu, paham. Akhirnya Salman mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kebiasaan kami dulu kalau perang seperti ini maka kami menggali parit. Menggali apa? Parit, digali paritnya sekeliling kota Madinah. Sampai sekarang masih ada itu paritnya, bekasnya ya. Ya, untuk menjebak musuh, bikin jebakan-jebakan. Ya. Akhirnya Nabi melaksanakan itu, bikin parit. Makanya dikenal dengan perang Khandaq. Perang apa? Khandaq, perang apa? Parit. Jelas ya? Nah, disitulah pentingnya proses ya di dalam
tadi pendidikan itu yaitu tadi harus mengutamakan tadi sifat apa? Rahmah ya, penyayang ya. Nah, penyayang itu rumusnya 3 tadi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri ya. Jadi saling memahami ya, saling memaafkan, saling mendoakan dan dimusyawarahkan. Jelas ya? Nah, itulah rahmah, itulah apa? Rahmah ya, kasih sayang. Sehingga kalau seorang guru atau orang tua atau siapapun kalau hatinya itu penyayang, maka kalau orang hati penyayang itu adalah memudahkan gitu ya. Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Ya. Mudahkan, jangan bersulit. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takutin, ya. Jadi jangan mengancam-mengancam, ya, tapi mudahkanlah, ya. Kenapa? Karena hatinya udah rahmah itu. Beda kalau orang hatinya dendam, ya. Orang hatinya dendam itu kan, ya, kebawaannya itu kepengen marah ataupun hati dendam itu kan, ya, orientasinya itu selalu mempersulit, ya. Makanya Nabi SAW itu tadi mengingatkan yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru, ya. Jelas ya? Nah, di sini kemudian Imam Mawardi mengatakan alla ya'nafu, ya, muta'alliman wala yahkiru nasyian wala yastasghiru mubtadi'an. Jadi tidak boleh kasar ya dalam proses belajar, ya. Makanya saya selalu menyampaikan pada guru-guru, nggak boleh di Ibnu Jauzi itu hukuman fisik, nggak boleh, ya. Walaupun sebenarnya boleh, ya, tapi saya melarang, takut mencidrai fisik dan juga hati anak, ya. Jadi kalau hukuman, ya hukuman yang sifatnya mendidik, ya, dihukum suruh tahajud, dihukum suruh apa, menghafalkan ini, menghafalkan itu, ya, itu lebih baik, ya. Jadi tidak ada menghukum yang kemudian sifatnya kekerasan. Itu memang nggak boleh, dalam arti tidak akan berdampak pada kebaikan, ya. Wala yahkiru nasyian, ya. Demikian juga tidak boleh merendahkan. Nggak boleh ada kekerasan, tidak ada pembulian, nggak ada dibully, nggak boleh. Yahkiru itu kalau bahasa sekarang membuli, mengejek temannya, direndahkan, ya, itu nggak boleh. Wala yastazgiru mubtadian, dan tidak boleh juga mengecilkan. Mengecilkan dalam arti dianggap dan membuat ciut dalam proses pendidikan. Makanya orang tua juga nggak boleh misalkan berkata-kata kasar kepada anaknya sehingga anaknya jadi ciut, itu nggak boleh, itu istisghar, ya. Ya. Makanya dalam hadis itu, ketika di zaman sahabat Umar pernah menyematkan satu gelar. Kalau selama ini yang dianggap durhaka itu adalah anak, Umar kemudian menyebut ada juga orang tua yang durhaka gitu. Ceritanya bagaimana? Ada seseorang, ya, di zaman sahabat Umar, orang tua laporan kepada sahabat Umar sebagai khalifah, anak saya begini, ya, anak saya durhaka. Akhirnya ditanya oleh sahabat Umar, durhakanya bagaimana ini anakmu ini, ya? Anak saya begini dan begitu, ya. Nah, kemudian siapa nama anakmu, ditanya oleh Umar. Jadi ketika memberikan nama anaknya saja itu udah jelek gitu. Terus, apakah kamu pernah mengajari anakmu sholat? Tidak pernah. Apakah kamu pernah mengajari anakmu ngaji? Nggak pernah juga. Apakah kamu pernah mengajari anakmu tentang adab? Tidak pernah juga. Sesungguhnya engkau telah durhaka
sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi ini harus menjadi evaluasi bagi orang tua juga ya. Kalau melihat anaknya durhaka, itu yang pertama kali dilihat itu dirinya juga sebagai orang tua, sebagai bahan evaluasi ya. Apakah saya durhaka ataukah tidak ya? Apakah saya memberi nafkah ke anak-anak itu dari harta yang haram ataukah tidak? Itu berpengaruh. Kalau orang tua memberi makan anaknya dari harta haram, itu wajar kalau anaknya nakal itu ya. Kenapa? Tidaklah seseorang memasukkan makanan ke dalam perut dari harta yang haram, fannaru aulabih ya. Jadi kecuali itu dia memasukkan api neraka, neraka itu akan menjadi bahan bakarnya nanti. Jelas ya? Makanya ini juga evaluasi bagi orang tua ya. Harus senantiasa mengevaluasi diri menjadi orang tua yang baik sehingga anaknya juga jadi baik ya. Menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga ada contoh ya. Namanya anak itu butuh contoh dari orang tua, contoh guru, contoh dari lingkungan ya. Anak itu nggak berdiri sendiri ya. Nah kalau salah contoh ya salah cara hidupnya, salah pergaulannya. Maka oleh karena itu saya mengajak pada diri saya dan semuanya, para dewan guru, para orang tua dan para santri, masing-masing harus jadi contoh yang baik ya. Dan Allah menghadirkan Nabi menjadi contoh, dan Nabi itu manusia supaya bisa dicontoh. Kenapa Rasul itu bukan malaikat? Kalau malaikat nggak bisa dicontoh. Nah bagaimana nyontoh malaikat? Malaikat nggak bisa makan, nggak tidur. Kalian betah nggak makan, nggak tidur, mati kan? Makanya yang diutus untuk jadi contoh itu manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang menjadi uswatun hasanah itu bukan malaikat, tapi Nabi Muhammad, manusia gitu. Karena kalau seandainya contohnya itu malaikat, nggak bisa kalian mencontoh. Ya, tidak bisa kalian mencontoh. Dan nggak mungkin juga, karena malaikat nggak makan, tidak tidur. Ya malaikat itu kalau ditugasi sujud sampai kiamat ya sujud aja. Kalian betah sujud tak itu 24 jam? Nggak betah. Kalau malaikat disuruh berdiri baca tasbih, ya itu aja yang dibaca. Makanya manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia itu diberi hawa nafsu dan diberi akal. Iya kan? Manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu lebih baik daripada apa? Malaikat. Manusia ahli ibadah dan bisa meninggalkan maksiat itu lebih baik daripada malaikat. Kenapa? Malaikat ahli ibadah itu wajar karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Wajar gitu. Tetapi kalau manusia kalah dengan hawa nafsunya, dia lebih rendah daripada hewan. Paham? Tsumma radadnahu asfala safili. Kami kembalikan manusia itu di bawahnya aspal, paling bawah, rendah. Jadi makhluk yang paling rendah itu bisa jadi manusia yang diperturutkan Tuhannya hawa nafsu tadi. Bisa jadi juga manusia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat ketika dia berilmu dan bisa mengendalikan dirinya. Paham? Jadi oleh karena itu orang belajar itu adalah belajar mengendalikan diri, belajar untuk baik, belajar untuk ibadah. Pokoknya jadilah manusia apa? Pembelajar ya. Manusia apa? Pembelajar, terus belajar. Jadi ya. Jadi kalian adalah disebut orang yang berilmu ya, madumta muta'alliman ya, selama kalian itu mau belajar. Walaupun udah jadi ustadz, jadi syekh, itu tetap harus belajar. Ya, harus tetap belajar. Ustadz kemarin bulan lalu itu mengunjungi lembaga Quran di Madinah ya, lembaga sanad Quran di Madinah.
Jam'iyah Al-Maqari' Al-Qur'aniyah, ya. Itu Syekh Jarullah, ya, Syekh yang mengajar di Masjid Nabawi dan punya standarisasi bacaan Quran dan juga sanad di beliau. Itu yang Imam Masjidil Haram namanya Syekh Dusari, tahu Syekh Dusari? Itu masih ngaji, ya, Pak. Padahal dia sudah menjadi Imam Masjidil Haram. Itu masih ngaji dan menjadi muridnya Syekh Jarullah. Padahal sudah menjadi Imam Masjidil Haram, kan imam paling top kan ibaratnya kalau sekarang diangkat jadi Imam Masjidil Haram dari sisi bacaannya, ya kan? Dari sisi suaranya. Itu masih ngaji gitu. Bandingkan kalau kalian kok nggak mau ngaji, itu harusnya malu, betul nggak? Imam Masjidil Haram masih ngaji gitu. Walaupun dia menjadi imam besar, walaupun udah jadi guru, tetap berguru lagi gitu, ya. Makanya yang saya lihat itu, ya, ulama-ulama Mekah Madinah itu walaupun udah hebat, udah jadi guru, jadi syekh, ya tetap aja masih berguru, masih ngaji gitu, ya. Jadi kalian disebut orang berilmu madumta muta'alliman. Kalau sudah nggak mau belajar, artinya orang udah merasa paling pintar, sudah merasa paling hebat. Wah, nggak perlu belajar lagi saya mah, nggak perlu ngaji. Itu bukan ilmuwan. Itu bukan ilmuwan. Jadi ilmuwan itu adalah orang yang menjadi manusia pembelajar, manusia pembelajar. Senantiasa belajar, menerima nasihat, ya. Karena manusia itu butuh dinasehatin. Jelas, ya? Nah, ini sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar. Saya kira cukup, Ustaz, ya. Cukup untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, ya. Jadi setiap hari setiap hari Rabu, ya, jam 8:30 udah di sini kalian, ya. Setiap hari Rabu nanti insya Allah selalu ada kajian gabungan, ya, Dewan Guru, santri dan orang tua santri, ya. Supaya setiap hari kita memang ngaji, cuman ngaji itu harus disimpulkan, dikumpulkan, ya, diupdate. Ada upgrading ngaji harian, ada upgrading ngaji pekanan gitu. Kenapa? Karena manusia begitu, fitrah sunatullahnya begitu. Amal kita itu dilaporkan ada yang sifatnya harian, yaitu ba'da subuh sama ba'da asar, itu dilaporkan amal kita 2 kali sehari. Ada dilaporkan secara pekanan. Pekanan pun dua kali. Hari Senin sama hari Kemis, ya. Hari Senin sama hari Kemis. Ya. Makanya santri-santri kenapa disuruh puasa Senin Kemis? Nah, kemarin yang santri-santri kecil-kecil memang masih ditoleransi untuk nggak puasa, ya, ayah bunda semua, ya. Bukan berarti nggak puasa. Kalau puasa dia lemes jadi nggak ngaji, ya udahlah ditoleransi dulu. Yang masih anak-anak SD. Yang gede-gede udah harus puasa, ya kan? Senin Kemis. Ya. Jadi nanti dilatih lagi supaya apa? Karena hari Senin sama Kemis itu amal diapakan? Amal diapakan? Dilaporkan. Ketika Nabi ditanya, kok engkau puasa Senin Kemis ya Rasulullah? Aku seneng kalau amalku pas dilaporkan ke langit itu aku dalam keadaan puasa. Jadi itu memang begitu, manusia harus ada upgrading, di-upgrade, ditambah, dievaluasi harian, ada yang sifatnya pekanan. Nah, pengajian seperti ini dalam rangka evaluasi dan silaturahmi pekanan, ya, supaya kita semakin meningkat keimanan. Semakin meningkat keimanan kita, karena kita manusia biasa. Jangankan kita, sahabat juga itu imannya naik dan turun.
ya, turun ketika tadi jauh dari Rasulullah. Makanya sahabat Handolah itu kalau pulang ke rumah atau pulang ke pasar atau pulang dalam kegiatan yang lain itu merasa imannya turun gitu. Nafaqal Hanzalah, ya, kok iman saya kayaknya turun gitu. Ketemu sahabat Abu Bakar ngakunya gitu, nafaqal Hanzalah. Lu kok gimana kok turun iman, ya? Akhirnya Abu Bakar bertanya pada dirinya, oh ya benar juga, saya juga lagi turun iman. Kalau begitu kita ayo datangi Rasulullah, ngaji lagi. Nah, karena mereka mengatakan, Handolah mengatakan kalau di depan Nabi sedang ngaji itu seakan-akan surga dan neraka kelihatan, ro'yal ain. Maksudnya itu saking tingginya keimanan, naiknya keimanan, seakan-akan surga neraka apa? Kelihatan. Kalau ngaji, ya kan? Makanya kenapa kita disuruh datang ke majelis ilmu, supaya diupdate, diupgrade, ditambah keimanan dengan fasilitas majelis apa? Ilmu. Tayyib. Saya kira itu ya Ustaz ya. Ayo kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fil lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li tullabina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la dainan illa qadaitah wa la asiran illa yassartah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah ya lakarida wa lana fiha salahun illa antana wa yassartana ala qadaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashhuda wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyya wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma altuf bina bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup kan? Baik, insyaallah nanti ngajinya pakai kitab insyaallah Ustaz ya. Ini sebagai mukadimah, untuk kelanjutannya nanti insyaallah diusahakan untuk ngaji kitab. Nanti masing-masing yang hadir bawa pulpen, bawa buku ya, untuk dicatat, untuk di resume insyaallah. Cukup dari Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedikit ringkasan bahwa yang terpenting tentunya adalah kita sebagai manusia, sebagai santri terutama harus terus belajar dan terus menjadi manusia pembelajar ya. Para santri semua, kepada wali santri dan juga para kita semua sangat berharga nasihat yang pada hari ini kita dengarkan dari guru kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wasalna ila nihayati hadzal barnamij wa naqtadim wa astaghfirukum min kulli khata'. نختم برنامجنا بهذا الصلاة إلى المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله Iya, salam aja Mas. Sallallahu ala Muhammad. Sini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah ini ya makan bareng ya. Sampah-sampahnya diambil. Sampah semua. Sampahnya. Guru-gurunya sini dulu. Duduk sini dah. Duduk sini tuh guru-gurunya. Coba ngobrol sebentar.